Jumpa lagi di Aribu TV. Iya, komputer portable yang satu ini bisa disebut sebagai 2-in-1 detachable, laptop 2-in-1 detachable. Atau bisa juga disebut sebagai tablet Windows. Iya, tergantung bagaimana cara kalian melihatnya. Ya, oke. Tablet Windows 1 ini memang cocok banget nih untuk nonton film karena layarnya sudah OLED 100% DCI-P3 dan ada 4 buah speaker yang suaranya cukup kencang. Dipakai untuk gambar juga oke karena udah ada stylusnya langsung. Mau dipakai buat kerja nggak ada masalah karena ada keyboard fisiknya. Performanya juga udah kekinian karena pakai prosesor Intel Core i3 N300 dengan 8 core di dalamnya. Ini jauh meningkat dibandingkan produk sebelumnya yang masih pakai Pentium N6000. RAM-nya juga kekinian, udah DDR5. Ya, ini adalah Asus VivoBook 13 Slate OLED keluaran tahun 2023. Oke, menurut Asus produk yang satu ini ditujukan untuk para kaula muda. Ya, mereka yang masih muda-muda yang membutuhkan perangkat praktis untuk menikmati konten multimedia, menjelajahi sosial media, menuangkan ide dalam bentuk gambar, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan di sini ya. Tapi kalau mau dipakai kerja dengan Microsoft Office atau mau dipakai buat ngedit video juga bisa. Oke, kita langsung aja mulai pembahasannya mulai dari spesifikasinya ya. Untuk prosesor dipakai Intel Core i3 N300, pabrikasi Intel 7 TDP 7 watt, 8 core, 8 thread. Perlu diperhatikan, ini adalah efficient core yang ada di prosesor Intel Core generasi ke-12. Jadi core-nya nggak bisa disamakan dengan prosesor Intel dengan yang awalnya huruf N yang sebelumnya, yang pakai Celeron N series atau Pentium N series. Kita udah beberapa kali bahas bahwa e-core yang ada di prosesor Intel Core generasi ke-12 ini sebetulnya mirip dengan core prosesor di generasi-generasi sebelumnya, core biasanya ya. Cuma di sini jadi lebih efisien aja. Dan ada 8 dalam sini. Kemudian untuk Intel Smart Cache-nya ada 6 MB. Integrated Graphics pakai Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Tapi tentunya dia punya kemampuan QuickSync dan akselerasi video AV1. Ya, tetap ada di sini ya, kan Gen 12. Untuk RAM-nya dia punya 8 GB LPDDR5 4800 MHz single channel. Perlu diperhatikan, RAM ini hanya bisa dijalankan di single channel karena prosesornya memang cuma support single channel. Dan tentunya ini adalah RAM onboard atau yang terpasang, jadi tidak bisa di-upgrade di sini. Untuk storage dia menggunakan 256 GB flash storage dengan protokol UFS 2.1. Kalau kapasitas masih kurang besar, tablet ini memiliki slot micro SD card reader, jadi masih bisa diekspansi ya. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel Wi-Fi AX201, udah support Wi-Fi 6, GB Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya adalah 50 Wh. OS-nya pakai Windows 11. Form factor-nya seperti dibahas di awal, ini adalah 2-in-1 detachable laptop. Atau bisa juga ya dianggap sebagai sebuah tablet ya. Kalau mau dibuat jadi tablet ya cukup dilepas aja keyboardnya. Atau kalau mau jadi laptop ya dipasang aja lagi keyboardnya gitu. Tanpa keyboard tentu bobotnya jadi lebih ringan ya. Form factor seperti ini juga membuatnya jadi lebih hemat tempat. Jadi bisa digunakan di meja yang sempit seperti saat dalam pesawat atau lagi di kereta mungkin ya. Untuk form factor seperti ini tentunya membuat perangkat ini jadi punya penyangga layar pada bagian punggungnya. Menariknya tidak seperti detachable laptop lainnya, penyangga tersebut dapat dilepas dan dipasang lagi dengan mudah karena dia menempel menggunakan magnet. Nah, lebih uniknya lagi ada potongan diagonal pada satu sisi kaki penyangga sehingga dia bisa menyangga layar di posisi vertikal juga, nggak cuma di posisi horizontal. Selain sebagai penyangga, aksesoris dengan nama cover stand tersebut juga membuat punggung layar jadi tidak licin saat pengguna menggunakan di mode tablet. Nggak cuma itu, cover stand tersebut juga bisa membuat telapak tangan aman dari panas yang dihasilkan oleh tablet. Untuk materinya, aluminium untuk unit tabletnya, dan tentunya tablet ini juga sudah lolos uji ketahanan military standard 810H. Untuk warna ini namanya adalah Zero Degree Black. Dari sisi desain tablet atau laptop yang satu ini terserah kamu menyebutnya apa, terasa industrial look banget sih ya. Hal ini terlihat dari sejumlah motif warning stripe dengan warna orange di beberapa bagian bodinya. Secara keseluruhan penampilan perangkat ini memang tampak low profile berkat warna hitam yang dominan di sini. Akan tetapi adanya ornamen warna orange justru membuat perangkat ini jadi bahan lirikan di tempat yang ramai harusnya ya. Nah, untuk ukuran tabletnya aja itu panjang 30,9 cm, lebar 19 cm dan ketebalan 0,89 cm.
Bobot tabletnya itu hanya 800 gram. Tapi kalau tablet plus cover stand plus keyboardnya totalnya jadi sekitar 1,36 kg. Lalu chargernya adalah 225 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB-C. Jadi ya, bisa dipakai untuk nge-charge smartphone kalian yang pakai USB-C. Total bobotnya kalau dibawa semuanya itu adalah 1,59 kg. Untuk display atau layarnya ini adalah ukurannya 13,3 inci, resolusinya Full HD 1920x1080 pixel, refresh rate-nya 60 Hz dengan response time 0,2 millisecond. Ya, karena dia pakai panel OLED ya. Menurut Asus, tingkat HDR peak brightness dari panel ini adalah 550 nits dengan color gamut 100% DCI-P3 dan mampu menghasilkan 1,07 miliar warna. Nah, kalau hasil pengukuran kami, tingkat kecerahannya itu maksimalnya di 366 nits di dalam ruangan tanpa menghidupkan fitur HDR. Memang biasanya kalau kayak begini akan sedikit lebih rendah. Lalu gamut coverage-nya di 98,5% DCI-P3 dengan volume di 122,3% DCI-P3. Menariknya lagi, layar ini punya sertifikasi Pantone Validated dengan tingkat Delta E di bawah 2, yang artinya dia punya akurasi warna yang tinggi. Jadi layar ini memang cocok sekali untuk content creation seperti untuk editing video atau gambar sketsa atau ngedit-ngedit foto. Buat nonton film, ya jelas oke banget karena udah ada sertifikasi Dolby Vision dan display HDR True Black 500 juga di sini. Layar ini juga nyaman dipakai untuk waktu yang lama karena udah punya sertifikasi TUV Rhineland untuk blue light. Layar ini juga dilengkapi dengan fitur Asus OLED Care yang dapat diaktifkan di software My Asus. Dengan menghidupkan fitur tersebut, layar tidak akan menampilkan gambar statis terus-menerus sehingga layar OLED-nya jadi awet. Pada software My Asus juga disediakan fitur Splendid untuk mengatur profil warna pada layar. Tentunya layar tersebut punya kemampuan touchscreen dong ya, namanya juga tablet ya. Ya, selain kita bisa mengendalikan touchscreen ini dengan jari, kita juga bisa menggunakan stylus Asus Pen 2.0. Tenang, stylusnya disertakan dalam paket penjualan. Stylus ini punya 4096 pressure level dan mendukung protokol MPP 2.0. Uniknya, disediakan 4 jenis pen tips. Ada 2H, ada H, ada HB, dan ada B. Stylus ini dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang dengan menggunakan konektor USB-C. Untuk daya tahannya bisa mencapai 140 jam untuk sekali pengisian baterai. Disediakan pula tempat penyimpanan stylus, jadi nggak perlu dibawa terpisah juga yang satu ini. Layar ini punya permukaan glossy yang memang wajar untuk sebuah layar touchscreen. Walaupun akan mantul sedikit bayangan, permukaan seperti ini membuat warnanya ditampil lebih cemerlang. Udah OLED, glossy pula. Permukaan layar juga sudah menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass NBT, jadi lebih tahan terhadap goresan. Nah, tablet ini dilengkapi dengan 2 buah kamera. Untuk kamera yang menghadap ke pengguna, ini mampu mengambil foto dan merekam video hingga 1080p 30 fps. Sementara yang ada di punggung adalah kamera 13 megapiksel dengan kemampuan pengambilan foto 13 megapiksel dengan aspek rasio 4:3 dan perekaman video sampai dengan 4K 30 fps dengan aspek rasio tentunya 16:9. Untuk mikrofonnya ada 2. Posisinya ada di kanan kiri kamera yang telah dilengkapi juga dengan fitur AI noise cancelling. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, ini adalah hasil rekaman kamera belakang Asus VivoBook LED OLED saat berada di luar ruangan. Jadi gimana kualitasnya? Nah, kalau ini hasilnya kalau lagi di dalam ruangan. Jadi gimana kualitasnya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus VivoBook LED OLED. Jadi gimana kualitasnya? Oke, untuk audionya tablet ini dilengkapi dengan 4 buah speaker di sisi samping bodi dengan arah keluaran suara ke kanan kiri secara horizontal. Disediakan software Dolby Access untuk mengatur profil suara dan equalizer. Dengan 4 buah speaker ini nggak aneh ya, kalau suara yang dihasilkan tablet ini memang lantang dan cukup menggelegar. Kualitas suara yang dihasilkan juga terasa memuaskan untuk ukuran sebuah tablet Windows. Untuk suara frekuensi rendah memang terasa agak kurang, tapi tetap dapat dimaklumi mengingat bodi tabletnya yang tipis. Nah, sekarang mari kita lihat konektor dan tombolnya. Di sisi kiri ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps dan ada satu micro SD card slot.
Lalu di sebelah kanan ada tombol volume up and down. Di atas kita lihat ada tombol power di sini dan ada satu USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps. Ya, kedua konektor USB tersebut mendukung display out dengan protokol DisplayPort dan power delivery. Cukup disayangkan pada paket penjualan itu tidak disertakan dengan konverter atau aksesoris USB hub untuk menghubungkan ke perangkat dengan USB besar atau mungkin malah ke HDMI. Tapi seharusnya dia kompatibel sih dengan USB hub atau konverter lain yang tersedia di pasaran. Ya, tablet ini dilengkapi dengan Asus ErgoSense Keyboard untuk mengetik. Desain dan tata letak tombolnya tetap mirip seperti keyboard di laptop VivoBook terbaru lainnya. Tentunya tombol escape berwarna orange dan tombol enter bermotif warning stripe tetap ada di sini. Tombol keyboard punya tingkat travel distance 1,4 mm, jadi masih cukup nyaman saat dipakai untuk ngetik. Sementara kedalaman cekungan untuk tiap tombolnya itu sebesar 0,2 mm, yang ini mencegah jari slip pada saat kita mengetik. Sayangnya keyboard ini tidak dilengkapi dengan lampu backlit. Nah, untuk touchpad ini ukurannya adalah 12,8 x 6,4 cm dan diklaim 50% lebih besar dibandingkan touchpad di soft keyboard sejenis lainnya. Posisinya ada di tengah yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga kontrol bagian kanan. Aktivitas mengetik masih cukup nyaman di sini karena telapak tangan nggak mudah menyentuh area touchpad. Lagi pula fitur palm rejection sudah ada di touchpad ini juga. Oke, kalau untuk cooling sistemnya ya, walaupun menggunakan prosesor 8 core, tablet ini tetap dapat didinginkan dengan sistem pendingin pasif tanpa kipas. Tentunya hal ini membuat tablet jadi tidak bising saat digunakan dan tidak memerlukan pembersihan debu untuk komponen di dalamnya. Nah, untuk sistem security-nya, tablet ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa ya. Kita uji dengan Cinebench R15, kita looping 20 kali, dicolok ke charger ya. Skor tertinggi yang dicapai adalah 742 poin. Sebagai perbandingan, skor Pentium N6000 yang digunakan di VivoBook 13 Lite OLED sebelumnya adalah 331 poin. Jadi peningkatannya sekitar 2,2 kali lipat dibandingkan pendahulunya. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 610 sampai 620 poin, walaupun sebelumnya sempat bertahan di atas 700 poin. Nah, kalau kita coba dengan baterai saja tanpa nyolok ke listrik, ternyata skor tetap mirip dibandingkan dengan pada saat pakai charger. Jadi nggak ada bedanya. Mau colok ke listrik atau tidak sama kencangnya, udah kayak laptop Evo aja nih. Nah, bagaimana suhu kerjanya? Kalau kita looping Cinebench, kita lihat di awal pengujian suhu prosesor sempat mencapai 78 derajat Celcius, lalu mengalami penurunan ke kisaran 68 sampai 72 derajat Celcius. Sekarang mari kita tes kalau dipakai untuk ngedit video pakai Adobe Premiere Pro 2023. Videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik. Dengan software only ini semua selesai dalam waktu 5 menit 22 detik. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 3 menit 58 detik. Kalau lihat dari hasilnya, tablet ini sepertinya akan lebih cocok untuk ngedit video 1080p 30 fps. Walaupun kalau kalian sabar menunggu rendernya sih ya 1080p 60 fps juga masih bisa lah. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Full HD export dengan OpenCL, terlihat prosesor bergerak di kisaran 70 sampai 77 derajat Celcius saja. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18, software video editing gratis tapi yang profesional ini ya. Untuk video Full HD 60 fps yang sama dengan yang tadi, selesai dirender dalam waktu 7 menit 53 detik. Nah, kalau lihat hasilnya tabletnya seperti nggak kurang cocok ya kalau pakai DaVinci Resolve. Tapi kalau mau pakai ini, saran kami ya mentok di 1080p 30 fps aja. Untuk suhu kerjanya pada pengujian ini suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 78 derajat Celcius aja. Ini menarik ya, karena biasanya kalau pakai aplikasi ini suhu prosesor bisa tembus sampai 90-an derajat Celcius. Di sini masih aman. Oke, sekarang mari kita tes untuk yang pasti kalian minta, gaming kan? Oke, kita tes kalau gaming gimana. Dota 2 720p ya. Fastest render scale di 100%, dapat 30 sampai 70 fps walaupun kadang bisa drop sedikit di bawah 30 fps saat lagi rame dan penuh dengan efek. Jadi apakah bisa dimainkan? Bisa sih, tapi bukan untuk level kompetitif ya. CSGO 720p low dapat 50 sampai 90 fps. Lalu Genshin Impact 720p lowest render scale di 1 ya, masih bisa lah di 40 sampai 50 fps. Lalu Valorant 720p low masih bisa 40 sampai 80 fps. GTA 5 720p normal tessellation di off masih bisa 35 sampai 50 fps. Suhu kerjanya saat kita mainkan game ini selama 30 menit, kalau kita lihat prosesornya ada di kisaran 70 sampai 73 derajat Celcius. Sementara untuk bodinya selama 30 menit main GTA 5,
Untuk suhu keyboardnya ya jelas aman ya, nggak nempel ke bagian prosesor sama sekali. Nah untuk unit tabletnya, area sisi depan itu paling panas ada di sisi kiri agak ke atas dengan suhu sekitar 41 derajat Celcius. Untuk suhu sisi tengah dan kanan sih aman di bawah 40 derajat Celcius. Nah kami juga mengukur suhu bodi sisi belakangnya tanpa pakai cover stand. Pada kondisi ini area paling panas ada di tengah hingga ke kanan dengan suhu mencapai 47 derajat Celcius. Selain itu kami juga mengukur suhu bodi sisi belakangnya saat menggunakan cover stand. Nah hasilnya di area yang sama suhu tertingginya hanya mencapai 40 derajat Celcius. Jadi terlihat di sini cover standnya membuat area bodi belakang itu jadi lebih aman disentuh oleh tangan. Pertanyaannya, apakah suhu bodinya akan tinggi kalau kita nonton? Nah kita tes juga. Suhu permukaan bodinya kalau kita nonton 30 menit nih ya, di 30 menit kita tes untuk streaming video AV1 yang 4K 60 fps. Harusnya ini berat ya. Di skenario ini suhu tertinggi untuk sisi depannya hanya 33 derajat Celcius, sementara untuk belakangnya hanya 35 derajat Celcius, baik menggunakan cover stand atau tidak pakai. Jadi kalau dipakai buat nonton, aman. Ini penting ya, karena biasanya telapak tangan itu ada di bagian belakang bodi saat kita gunakan sebagai tablet dan lagi nonton. Atau ya kalau mau super aman ya ditatakin aja di meja ya. Nah, mari sekarang kita uji storage-nya. Dengan Crystalisma kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 1091 MB per second, sementara kecepatan tulisnya ada di 551 MB per second. Ya, performa storage-nya ternyata lebih kencang dibandingkan SSD SATA, padahal ini pakai UFS aja nih. Nah, untuk pengujian baterai kami mengatur tingkat brightness sedekat mungkin dengan 150 nits dan volume suara di 25%. Untuk 1080p local video playback di mode tablet tanpa keyboard, baterai baru habis di 12 jam 5 menit. Sementara di mode laptop dengan keyboard, baterai baru habis di 12 jam 40 menit. Tidak, di keyboardnya tidak ada baterai, tapi entah kenapa hasil pengujian kami jadi seperti itu. Ini super irit ya, kan baterai nggak gede-gede amat, dan layarnya kan ini pakai layar OLED ya. Layar OLED kalau digenjot begitu sih harusnya sedikit lebih boros. Sebagai perbandingan, kalau kita pakai VivoBook 13 LED OLED yang sebelumnya, daya tahan baterai itu cuma sekitar 9 jam aja. Padahal yang ini prosesornya lebih kencang dengan baterai yang ukurannya sama. Nah kalau untuk ngecas gimana? 30 menit pertama terisi 57%, sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 57 menit. Ini tergolong normal kalau dilihat dari sudut pandang laptop. Kalau dari sudut pandang tablet, ya kalau ukuran segini ya normal juga sih sebetulnya. Walaupun sedikit berharap dia bisa lebih cepat. Oke, untuk harganya. Ya, laptop yang satu ini dijual dengan harga kisaran Rp11.799.000. Nah, menariknya, ada diskon sebesar Rp300.000 kalau dibeli dari e-shop Asus. Ya, kalian bisa cek detailnya di deskripsi ya. Dan dalam pembelian ini tentunya dapat bonus pembelian. Ada stylusnya, ada sleeve bagnya, ada Microsoft Office Home and Student. Ya, ada Office-nya di sini akhirnya. Dan kemudian tentunya ada Windows 11. Nah, untuk garansi dia dapat 2 tahun global warranty dengan Asus Perfect Warranty. Dengan Perfect Warranty, Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Sisanya 20% dibayar oleh pengguna tentunya ya. Asus Perfect Warranty dapat digunakan untuk 1 kali di tahun pertama pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Di tablet ini hanya ada konektor USB-C. Sayangnya nggak ada konverter atau aksesoris USB hub untuk membantu tabletnya terkoneksi ke perangkat-perangkat yang pakai USB besar atau HDMI. Dan kalau lagi di charge hanya tersisa 1 konektor USB saja. Jadi butuh aksesoris USB-C hub kalau mau masang banyak perangkat USB. Lalu kemudian kalau mau pakai mouse sebaiknya gunakan yang Bluetooth ya. Jadi nggak ngabisin konektor yang udah ada. Dari sisi menariknya, dia udah multifungsi. Bisa jadi laptop, bisa jadi tablet beneran lagi ya, bukan tablet yang dilipat terus jadi tetap berat. Enggak, jadi lebih ringan. Lalu cover stand-nya bisa menyangga di posisi horizontal dan vertikal. Prosesornya sekarang udah pakai Intel Core i3 N300, super kencang ya, dan juga irit. Suhu kerjanya itu dalam batas aman, bahkan tanpa kipas sekalipun nggak ada masalah. Pendingin pasifnya membuat dia tidak berisik sama sekali. Ini penting kalau kalian cari laptop yang tidak berisik sama sekali. Ya, yang satu ini kencang dan tidak berisik. Dan juga dia tidak membutuhkan pembersihan debu untuk komponen internal. Layarnya, wah ini super mewah. Mau nonton film untuk content creation bisa, nggak ada masalah. Layarnya mantap sekali. Suara speaker juga kencang di sini. Baterainya super irit ya untuk ukuran sebuah tablet Windows. Lalu chargingnya ini lumayan kencang untuk hitungan sebuah laptop. Kalau untuk tablet ini ya oke lah ya. Kemudian dia udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2 dan dia punya 2 kamera. Kameranya juga udah 1080p untuk yang menghadap ke
pengguna. Kamera di punggung itu bisa merekam 4K 30 fps. Lalu dia punya pengaman biometrik, ada bonus stylus, dan Microsoft Office juga dalam. Ya, ini Office beneran ya, full version Office beneran. Lalu dia juga punya garansi terhadap kelalaian pengguna. Jadi perangkat Asus VivoBook 13 Lite OLED ini cocoknya buat siapa? Ya, buat mereka yang hobi nonton ini oke banget, apalagi layar OLED-nya dan speakernya cukup kencang di sini. Buat yang cari tablet untuk gambar juga bisa, udah ada stylusnya, terutama kalau kalian butuh aplikasi yang adanya di Windows. Mau dipakai untuk kerja nggak ada masalah karena keyboard fisiknya juga ada di sini. Basisnya Windows, jadi aplikasi seperti Microsoft Office bekerja dengan normal dan fully functional di sini. Kalau mau dipakai editing video juga bisa, pakai Adobe Premiere juga bisa, tapi yang 1080p 30 fps itu yang disarankan. Atau kalau kalian mau coba pakai CapCut juga harusnya jalan kencang di sini ya. Buat coding ringan juga bisa kalau speknya emang cocok. Pada akhirnya, kalau yang dicari adalah sebuah tablet Windows yang bisa dipakai untuk beraktivitas santai, tapi juga bisa diajak serius, Asus VivoBook 13 Slate OLED keluaran 2023 ini adalah salah satu pilihan yang menarik yang tersedia di pasaran Indonesia saat ini. Saya Didi Irfan, Jaga TV.